Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, kembali lagi di channel saya yaitu Crazy Football Opinion. Iya, bagaimana teman-teman di awal pekan ini? Udah gak terasa sudah berada di hari Senin lagi di awal pekan. Masih semangat ya teman-teman, masih semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan semoga diberikan rezeki yang lapang ya teman-teman bagi yang melakukan aktivitas bekerja, yang kuliah dimudahkan dalam proses pendidikannya. Ya teman-teman, kali ini saya sedikit membahas yaitu tim sambanya Eropa yaitu Portugal ya. Tim Portugal ini memastikan dan mengunci tiket ke 16 besar ya teman-teman. Kemarin menang 3-0 atas Turki teman-teman ya. Dari 3 gol tersebut 2 gol sedikit ada kesalahannya teman-teman dari pemain Turki. Jadi satu golnya juga dari gol bunuh diri. Jadi memang pertandingan melawan Turki kemarin banyak miss yang terjadi, terutama dari pemain Turki sendiri ya teman-teman. Ya, saya sedikit akan membahas ya teman-teman tentang Portugal ini yang akhirnya melaju ke babak 16 besar dengan 2 kali kemenangan sempurna, dan partai ketiga nanti menjadi partai yang tidak menentukan ya teman-teman bagi Portugal, tidak ada beban. Iya teman-teman, kemarin Portugal bisa menang 3-0 ini saya lihat memang kalau dari strateginya, memang dari permainan Portugal sendiri ini sedikit menurun temponya teman-teman, tidak seperti yang laga persahabatan atau Portugal yang sebelum ke Euro ini. Memang sudah saya lihat sejak pertandingan pertama waktu itu teman-teman. Namun kemarin itu memang murni banyak kesalahan yang dilakukan oleh timnas Turki ya teman. Ya, saya kali ini memberi judul di thumbnail YouTube saya itu kalau Portugal ingin juara maka harus singkirkan ego ya. Itu teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana banyaknya peluang dari Portugal ini. Sebenarnya sangat banyak ya teman. Sangat banyak bagaimana Portugal memegang bola, namun di sepertiga akhir ini kadang masih bingung, kadang memang bola itu harus diumpan, namun dengan masih ada beberapa pemain yang masih dengan ego yang tinggi ya teman. Ya memang di timnas Portugal ini banyak pemain label bintang ya teman, banyak pemain besar juga. Dan khususnya kemarin melawan Turki ini, Portugal ini itu teman, serangannya paling banyak dari sayap ya teman. Serangan terutama dari Rafael dari sayap kiri ya teman-teman. Itu saya kira Portugal ini bisa lah menyerang dari kekuatan lini tengahnya, namun di partai melawan Turki kemarin paling banyak serangan dari Portugal itu melewat kedua sayapnya teman. Dari kedua sayapnya, dari sisi kanan ada Bernardo Silva dan di sisi kiri Rafael, terutama dari sisi kiri ya teman, yang berhasil Portugal bisa melakukan serangan itu paling banyak dari sisi kiri Rafael, karena ada wingbacknya Nuno Mendes ini selalu ikut maju ya, ikut maju bagaimana saling kombinasi sama sayapnya Rafael teman-teman. Kemarin paling bisa menahan bola, memegang bola itu kan Rafael, sayap kiri Portugal itu teman. Namun yang saya garis bawahi, harusnya Portugal itu bisa lah teman, bisa mencetak gol lebih banyak lagi kalau andai saja dari beberapa Portugal ini
tidak egois ya teman, tidak egois. Memang di timnas Portugal ini banyak pemain yang bernaluri untuk mencetak gol ya teman. Ini yang saya kasih bawahi seperti Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, ada Cristiano Ronaldo. Kemarin gol ketiga itu bagaimana dengan jiwa besarnya Cristiano Ronaldo memberikan umpan kepada Bruno ya teman. Jika saja Ronaldo kemarin tidak mementingkan egonya, mungkin bisa dia mencetak gol sendiri, namun akhirnya Ronaldo memberikan umpan gitu. Saya pikir kemarin Ronaldo menendang bola sendiri, namun dia lebih memilih untuk memumpan ke Bruno ya itu teman. Itu sebuah credit point yang saya apresiasi kepada Ronaldo kemarin. Bagaimana nantinya itu timnas Portugal itu bisa menyingkirkan egonya masing-masing dalam pemain, karena teman, untuk kemenangan untuk timnas ya, untuk negara ya. Tadi siapapun mencetak gol, siapapun aslinya ya fokus untuk kemenangan timnas Portugal, karena walaupun sudah berbeda-beda klub di liga dan menjadi rival, namun kalau sudah berseragam timnas kan beda tujuan dan satu visi di timnas ini teman. Nah itu yang sebuah kendala memang dari musim lalu itu yang berada di timnas Portugal itu sebenarnya itu dari ego teman. Dari ego, karena timnas Portugal itu tidak kekurangan pemain bertalenta, tidak kekurangan pemain berpotensial, namun menjadi tembok besar yaitu pada diri pemain masing-masing, yaitu yang bernama ego. Kita lihat contohnya di Spanyol, di timnas Spanyol, mengapa hampir selalu berhasil lah dari generasinya Vicente Del Bosque waktu 2010, 2011 hingga 2013 lah, itu kan Spanyol lebih berprestasi. Itu walaupun pemainnya kan separuh berseragam Real Madrid, separuh berseragam Barcelona, tapi ketika bersatu dan dikumpulkan menjadi timnas Spanyol, sudah tidak ada space atau rivalitas yang di bawah di setiap pemain itu sudah tidak ada teman. Sama seperti di Spanyol tahun ini kan ada beberapa pemain Barcelona, ada beberapa pemain Real Madrid. Nah, kita ketika menjadi satu kesatuan timnas Spanyol, tidak ada lagi space itu yang di bawah, tidak ada space rivalitas, tidak ada egonya, sudah hilang semua. Jadi semua itu bekerja satu tim ya, bekerja satu tim, dan bagaimana memenangkan sebuah kesatuan yaitu timnas Spanyol. Itu yang saya lihat dengan timnas Spanyol yang sekarang ya, walaupun ada rivalitas pemain Real Madrid dan Barcelona, namun tetap menjunjung tetap profesional. Bagaimana kalau disatukan di timnas ya, fokus timnas ya, itu yang saya garis bawahi kepada timnas Portugal ini. Memang masih ada sedikit ego dan sedikit ada space rivalitas dari klub yang dibawa maupun dari pemain-pemain sendiri ya teman. Entah itu masalah pribadi atau itu yang mungkin menjadi tembok besar Portugal. Jika nanti Portugal mau juara ya harus singkirkan ego, itu yang paling penting ya, karena kalau sudah ingin juara, kalau ego itu tidak ada, permainan akan cair, pemain akan fokus bagaimana cara mencetak gol, yaitu teman-teman. Jadi bagaimana bukan siapa dirinya mencetak gol, tapi bagaimana tim ini bekerja sama mencetak gol bersama-sama ya teman. Itu yang saya harapkan pada timnas Portugal. Itu sebenarnya bisa lebih dari dua kemenangan kemarin, andaikan pemain-pemain di depan, beberapa pemain di Portugal ini
menyingkirkan ego yang pada ada dirinya ini, itu mungkin sistem permainan Portugal akan lebih terlihat lagi, teman-teman. Akan lebih lebih ngeri lagi timnas Portugal kalau sudah menyingkirkan ego di dalam tim ini, teman-teman. Itu ya, teman, pendapat saya dengan timnas Portugal. Bagaimana pendapat teman-teman untuk timnas Portugal ini? Apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki, apakah sudah sempurna atau adakah yang perlu lagi dievaluasi ya, teman, di tangan Roberto Martinez ini, karena ada perkembangan ya, teman. Perkembangan dari sisi permainan itu lebih enak ditonton dari segi umpan-umpannya, umpan pendeknya, permainan direktnya itu berbeda ketika Portugal di zaman Hugo Mendes ya, teman. Karena sekarang lebih bermain sistem, namun kadang di sepertiga akhir itu memang masih sedikit ada teman, naluri pencetak gol itu dari setiap dari masing-masing itu bernafsu, dan kadang ada pemain yang lebih kosong, lebih ada ruang itu tidak diumpan lah, itu kan menjadi tembok besar itu ya, teman. Bahasa saya kepada timnas Portugal, masih ada tembok besar, yaitu bernama ego. Itu akan menjadi penghalang dengan timnas Portugal nanti. Apabila tidak dihilangkan ya akan susah untuk menjadi juara, karena Portugal ini banyak pemain berpotensial dan pemain yang berkualitas, namun jika tidak bisa menghilangkan egonya masing-masing, akan sayang sekali potensi pemain-pemain Portugal ini. Karena jika ego itu sudah hilang, teman-teman, Portugal ini akan menjadi timnas yang sangat luar biasa dengan kombinasi timnya, kombinasi permainannya ini akan luar biasa ya, teman. Itu ya, teman, dari saya untuk timnas Portugal ini. Selamat untuk lolos ke babak 16 besar. Bagaimana nanti prediksi ke babak selanjutnya, apakah konsisten dan apakah ada perbaikan permainan yang lebih baik lagi dari timnas Portugal, kita patut nantikan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel saya dan kasih kritik channel saya agar saya lebih berbenah lagi ke depannya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.